Biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar salah seorang anak dari Tuan Guru yang di Lombok, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dan Hajah Sama. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1957 di Gubuk Dalam Desa Mambenlau, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Pada masa kecilnya, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar dikenal sebagai anak aktif bermain. Beliau dititipkan di salah satu keluarganya yang bernama Papuk Sahbudin, Nek di RS Haji Ruhman sebagai ibu angkatnya, namun tidak terlepas dari pantauan orang tuanya dan lingkungan pondok pesantren. Tuan Guru Hasmi Hamzar hidup sederhana, pemberani, tegas menghadapi suatu masalah, dan didik seperti anak lainnya. Beliau mulai masuk sekolah pada usia 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah M.A. Marakit Talimat. Setelah masuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, beliau selalu mendapatkan peringkat pada masa itu. Pada saat guru menjelaskan, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar bermain akan tetapi bisa mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga teman-temannya heran kepada Tuan Guru Hasmi Hamzar karena beliau cepat menangkap pelajaran apa yang disampaikan oleh gurunya. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sudah bisa membaca Al-Quran. Beliau mengaji di Ustadz Haji Farhan bersama teman-temannya. Pada waktu maghrib beliau belajar kitab-kitab seperti Tauhid, Fikih, Akhlak, Tajwid, Al-Quran dan lain-lain. Selesai sholat Isya, beliau berdiam di rumah Ustadz Haji Farhan untuk mengaji dan mengajarkan bangun tengah malam untuk sholat malam. Beliau melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tasanawiyah MTS Marakit Talimat PJAP Marakit Talimat Mamben, dan melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah MA Marakit Talimat atau Pendidikan Guru Agama Marakit Talimat Mamben selama 6 tahun. Selesai pulang sekolah, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mengaji untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau tahsin Al-Quran sampai waktu asar. Pada waktu sore beliau melanjutkan mengaji mempelajari ilmu tajwid, nahwu shorof, fikih dan ilmu lainnya. Selesai sholat maghrib beliau melanjutkan mengaji Al-Quran sampai waktu isya. Selesai sholat isya, beliau melanjutkan pelajaran instrumen keagamaan sampai jam 10 malam. Jam 4 pagi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar siap-siap untuk melanjutkan pengajian Al-Quran sebelum waktu subuh. Setelah waktu subuh, beliau melanjutkan mengaji Al-Quran dari sejak Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar selalu dihormati oleh orang banyak. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melanjutkan kuliah di YIN Mataram, tapi hanya 1 tahun. Dan dikirim untuk memperluas ilmu agama di Mekkah selama kurang lebih 1 tahun, bersama beberapa temannya dari Mambenlau bernama Haji Jamiluddin Laden, Haji Azizuddin Mamben, dan lain-lain. Saat di Mekkah terjadi perang Juhaiman dengan tentaranya menyerang Mekkah dan Masjidil Haram, sehingga terjadi pemberontakan yang mengakibatkan pecahnya pergolakan di Mekkah pada tahun 1979. Selama emat di Mekkah, pengepungan Masjidil Haram yang mengubah sejarah Arab Saudi, yaitu sejak seorang pengkhotbah dan para pengikutnya mengambil alih Masjidil Haram di Mekkah, tempat paling suci dalam agama Islam, dan dijadikan ladang pembantaian ketika imam selesai memimpin salat. Juhaiman dan para pengikutnya mendorongnya ke samping dan mengambil mikrofon. Mereka telah menempatkan peti mati tertutup di tengah halaman, suatu tradisi mencari berkah untuk orang yang baru meninggal. Tetapi ketika peti mati dibuka, mereka mengeluarkan pistol dan senapan yang dengan cepat didistribusikan di antara para pria. Salah satu dari mereka mulai membaca pidato yang sudah dipersiapkan. Rekan-rekan Muslim, kami mengumumkan hari ini kedatangan Mahdi yang akan memerintah dengan keadilan dan keadilan di bumi setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan. Bagi para peziarah yang berada halaman dan para pelajar, ini adalah pengumuman yang luar biasa. Dia digambarkan sebagai seorang yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa oleh Tuhan, dan sejumlah kalangan Muslim percaya dia akan mengantar era keadilan dan keyakinan sejati. Pengkhotbah. Pada saat itu, seorang pengikut Juhaiman mengklaim bahwa banyak yang telah menyaksikan kedatangan Mahdi. Ratusan Muslim telah melihatnya dalam mimpi mereka, kata Yami, dan sekarang dia ada di tengah-tengah mereka. Nama Mahdi sang penyelamat adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dalam rekaman audio pidato, Juhaiman terdengar menginterupsi pembicara dari waktu ke waktu untuk mengarahkan orang-orangnya menutup gerbang masjid dan mengambil posisi sebagai penembak jitu di menara tinggi yang kala itu mendominasi kota Mekkah.
Perhatian saudara-saudara. Ahmad Al-Lahebe, naik ke atap. Jika Anda melihat seseorang menolak di gerbang, tambak mereka. Menurut saksi yang tak disebutkan namanya, Juhaiman adalah orang pertama yang memberi penghormatan kepada Mahdi, dan segera orang lain mulai mengikuti teladannya. Teriakan Tuhan itu luar biasa terdengar. Tapi ada juga kebingungan. Abdel Munim Sultan, seorang mahasiswa Mesir yang telah mengenal beberapa pengikut Juhaiman, ingat bahwa Masjid Agung penuh dengan pengunjung asing yang berbicara sedikit bahasa Arab dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat orang-orang bersenjata di ruang di mana Al-Quran dengan tegas melarang kekerasan dan beberapa tembakan, mengejutkan banyak jamaah yang bergegas untuk mencapai pintu keluar yang masih dibiarkan terbuka. Orang-orang terkejut melihat orang-orang bersenjata. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan. Tidak ada keraguan, ini membuat mereka ngeri. Ini sesuatu yang keterlaluan, kata Abdel Munim Sultan. Tetapi hanya dalam 1 jam pengambil alihan yang berani itu selesai. Kelompok bersenjata tersebut saat itu memegang kendali penuh atas Masjid Al-Haram, memunculkan tantangan langsung kepada otoritas keluarga kerajaan Saudi. Orang-orang yang menduduki Masjidil Haram itu adalah kelompok ultrakonservatif Muslim Sunni bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah JSM yang mengutuk apa yang mereka sebut degenerasi nilai sosial dan agama di Arab Saudi. Dibanjiri dengan uang dari bisnis minyak, negara ini secara perlahan berubah menjadi masyarakat konsumerisme. Orang-orang yang menduduki Masjidil Haram itu adalah kelompok ultrakonservatif Muslim Sunni bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah JSM yang mengutuk apa yang mereka sebut degenerasi nilai sosial dan agama di Arab Saudi. Dibanjiri dengan uang dari bisnis minyak, negara ini secara perlahan berubah menjadi masyarakat konsumerisme. Seorang siswa yang sering menghadiri pertemuan kelompok itu mendengar Juhaiman mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam perdagangan ilegal, termasuk penyelundupan narkoba. Namun, dia telah bertobat, mempelajari agama, dan menjadi pemimpin yang bersemangat dan berbakti, dan banyak anggota JSM, terutama mereka yang berusia muda, jatuh di bawah mantranya. Kebanyakan dari mereka yang mengenalnya, seperti mahasiswa agama Mutwali Saleh, membuktikan kekuatan kepribadiannya dan juga pengabdiannya. Tidak ada yang melihat pria ini dan tidak menyukainya. Dia aneh. Dia memiliki apa yang disebut harisma. Dia setia pada misinya, dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, siang dan malam. Namun, bagi seorang pemimpin agama, dia berpendidikan rendah. Juhaiman ingin pergi ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan tempat tinggal orang Badui, kenang Nasr Al-Hozimi, seorang pengikut dekat. Karena bahasa Arab klasiknya bahasa yang dikuasai oleh semua cendekiawan Islam lemah, dan dia memiliki aksen Badui yang kuat. Dia menghindari berbicara kepada audiens yang berpendidikan untuk menghindari ekspos. Di sisi lain, Juhaiman pernah bertugas sebagai tentara di Garda Nasional dan pelatihan militernya, meski belum sempurna terbukti penting ketika harus mengatur pengambil alihan. Akhirnya, Juhaimah mulai berbenturan dengan beberapa ulama Saudi dan tindakan keras dilakukan oleh pihak berwenang. Juhaiman melarikan diri ke padang pasir, di mana dia menulis serangkaian pamflet yang mengkritik keluarga kerajaan Saudi atas apa yang dia anggap sebagai dekadensi, dan menuduh ulama berkolusi untuk keuntungan duniawi. Dia meyakini bahwa Arab Saudi telah rusak dan bahwa hanya intervensi surgawi yang dapat membawa keselamatan. Pada titik inilah, ia mengidentifikasi Mahdi sebagai Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, seorang pengkhotbah muda yang bersuara lembut yang dikenal karena tata krama, pengabdian, dan puisi yang baik. Hadis menyebut tentang seorang Mahdi dengan nama depan dan nama ayah mirip dengan Nabi, dan penampilan yang digambarkan memiliki dahi besar dan hidung tipis dan bengkok. Juhaiman melihat semua fitur ini dalam diri Al-Qahtani, tetapi orang yang diduga sebagai penyelamat itu terkejut dengan gagasan Juhaiman. Karena kewalahan, dia akhirnya hidup menyepi. Namun, akhirnya, ia keluar dari isolasi dan yakin bahwa Juhaiman benar. Dia mengambil peran sebagai Mahdi, dan persekutuan dengan Juhaiman semakin erat ketika kakak perempuan Qahtani menjadi istri kedua Juhaiman. Beberapa bulan sebelum pengepungan, desas-desus aneh menyebar bahwa ratusan orang Mekah dan peziarah telah melihat Al-Qahtani dalam mimpi mereka, berdiri tegak di Masjidil Haram dan memegang spanduk Islam. Pengikut Juhaiman yakin, Mutwali Saleh, seorang anggota JSN, mengenang, "Saya ingat pertemuan terakhir
Ketika seorang saudara bertanya kepada saya, "Saudara Mutwali, bagaimana pendapat Anda tentang Mahdi?" Saya berkata kepadanya, "Maaf, tolong, jangan bicarakan hal ini." Kemudian seseorang berkata kepada saya, "Anda adalah setan yang pendiam, saudaraku. Mahdi itu nyata, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani." Di daerah-daerah terpencil tempat ia mencari perlindungan, Juhaiman dan para pengikutnya mulai bersiap-siap menghadapi konflik kekerasan yang akan datang. Sajak terjadinya perang tersebut, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar disuruh pulang oleh ayahnya, yaitu Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad balik Indonesia untuk melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi beliau tidak langsung pulang ke Memben, tetapi beliau disuruh melanjutkan sekolahnya di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta mengambil jurusan dakwah. Setelah menyelesaikan S1 jurusan dakwah, beliau melanjutkan S1 ke Universitas Syarif Hidayatullah mengambil jurusan akidah filsafat. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar adalah mahasiswa aktif di kampus dan membentuk suatu lembaga-lembaga keislaman yang jurusan ke arah dakwah. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mengikuti organisasi HMI dan aktif dengan pemuda-pemuda Muhammadiyah Jakarta. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar juga pernah menjadi ketua HMI di Komisariat Dakwah di Universitas Ibnu Khaldun dan menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Jakarta. Pada tahun 1989, beliau pulang ke kampung halamannya, yaitu Desa Mambenlau. Setelah pulang dari Jakarta, ada musyawarah antara 6 anak Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad, salah satunya Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar dan anggota Pondok Pesantren Marakita Limat. Ke musyawarah tersebut beliau dipilih menjadi pemimpin Yayasan Marakita Limat karena beliau terlihat kepemimpinan sejak kecil. Setelah Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar naik menjadi pemimpin Yayasan Marakita Limat, beliau selalu diajak oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad untuk berdakwah ke pelosok desa-desa seperti Desa Bando, Mamben Baru, Lendang Karang dan desa lainnya. Pada suatu ketika Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad menyuruh beliau untuk berdakwah, sehingga para mat'u senang mendengar apa yang disampaikan beliau. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta mengambil jurusan hukum, dan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melanjutkan S2 di Universitas Islam Jakarta UI Jakarta jurusan hukum. Setelah selesai S2, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melanjutkan doktornya di Universitas Borobudur Jakarta mengambil jurusan hukum. Pada waktu kuliah, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mendapat sertifikat International Lawyers CL. Pada tahun 1992 Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mulai masuk ke politik. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Beliau di Partai Golkar 1 periode. Pada masa reformasi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar berhenti untuk mencalon diri menjadi anggota DPR. Pada tahun 2004 beliau masuk dunia politik lagi dari Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan sampai saat ini. Pada masa Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar menjadi anggota DPR Provinsi, sudah memimpin 10 organisasi internasional, salah satunya beliau menjadi Ketua Perserikatan Ahli Hukum Indonesia. Saya berkata kepadanya, "Maaf, tolong, jangan bicarakan hal ini." Kemudian seseorang berkata kepada saya, "Anda adalah setan yang pendiam, saudaraku. Mahdi itu nyata, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani." Di daerah-daerah terpencil tempat ia mencari perlindungan, Juhaiman dan para pengikutnya mulai bersiap-siap menghadapi konflik kekerasan yang akan datang, dan seterusnya. Inilah sekelumit kisah Perang Juhaima. Sajak terjadinya perang tersebut, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar disuruh pulang oleh ayahnya, yaitu Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad balik Indonesia untuk melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi beliau tidak langsung pulang ke Memben, tetapi beliau disuruh melanjutkan sekolahnya di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta mengambil jurusan dakwah. Setelah menyelesaikan S1 jurusan dakwah, beliau melanjutkan S1 ke Universitas Syarif Hidayatullah mengambil jurusan akidah filsafat. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar adalah mahasiswa aktif di kampus dan membentuk suatu lembaga-lembaga keislaman yang jurusan ke arah dakwah. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mengikuti organisasi HMI dan aktif dengan pemuda-pemuda Muhammadiyah Jakarta. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar juga pernah menjadi ketua HMI di Komisariat Dakwah di Universitas Ibnu Khaldun dan menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Jakarta. Pada tahun 1989, beliau pulang ke kampung halamannya, yaitu Desa Mambenlau. Setelah pulang dari Jakarta, ada musyawarah antara 6 anak Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad, salah satunya Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar dan anggota Pondok Pesantren Marakita Limat.
Musyawarah tersebut beliau dipilih menjadi pemimpin Yayasan Marakita Limat karena beliau terlihat kepemimpinan sejak kecil. Setelah Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar naik menjadi pemimpin Yayasan Marakita Limat, beliau selalu diajak oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad untuk berdakwah ke pelosok desa-desa seperti Desa Bandok, Mamban Baru, Lendang Karang dan desa lainnya. Pada suatu ketika Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad menyuruh beliau untuk berdakwah, sehingga para mat usanang mendengar apa yang disampaikan beliau. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta mengambil jurusan hukum. Dan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melanjutkan S2 di Universitas Islam Jakarta UI Jakarta jurusan hukum. Setelah selesai S2, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melanjutkan doktornya di Universitas Borobudur Jakarta mengambil jurusan hukum. Pada waktu kuliah, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mendapat sertifikat International Lawyers CL. Pada tahun 1992 Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mulai masuk ke politik. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Beliau di Partai Golkar 1 periode. Pada masa reformasi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar berhenti untuk mencalon diri menjadi anggota DPR. Pada tahun 2004 beliau masuk dunia politik lagi dari Partai PPP Partai Persatuan Pembangunan sampai saat ini. Pada masa Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar menjadi anggota DPR Provinsi. Sudah memimpin 10 organisasi internasional, salah satunya beliau menjadi Ketua Perserikatan Ahli Hukum Indonesia. Biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sebagai motivasi untuk jamaah dan masyarakat yang ingin terus mencari ilmu pengetahuan, sebab Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga beliau sangat disegani oleh orang lain dan dikenal oleh orang banyak. Sehingga masyarakat yang mengetahui biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sangat ingin menjadi sosok beliau yang tidak pernah mengenal kata lelah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar adalah salah metode dakwah bil kalam, di mana metode dakwah ini menyampaikan dakwah melalui tulisan, sehingga biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar berpengaruh bagi masyarakat Desa Mamban Lauk untuk terus semangat untuk menuntut ilmu. Kepemimpinan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar di Yayasan Marakita Limat. Pada tahun 1951, terbentuklah Pondok Pesantren Marakita Limat dengan musyawarah pertama yang dihadiri oleh ayahanda dari Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Pertemuan pertama ini memfokuskan untuk mempersiapkan rencana strategis Pondok Pesantren. Dan pertemuan yang kedua ini cukup alot karena membahas tentang nama pendidikan yang akan didirikan. Dua nama yang diusulkan adalah Darul Ulum Rumah Ilmu dan Marakita Limat Tangga Pendidikan. Karena pertimbangan bahwa Darul Ulum adalah nama lembaga pendidikan yang ada di Mekah. Sehingga Marakita Limat nama yang disepakati pada tahun-tahun 1952. Sehingga ditetapkan sebagai hari lahirnya Yayasan Marakita Limat sampai sekarang. Pondok Pesantren Marakita Limat adalah sebuah yayasan sekaligus lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan seperti Desa Bandang, Desa Orong Rante, Desa Lengkok Tengah, Desa Lendang Belo, daerah yang tergambar serba sederhana, terbelakang dan bersahaja. Lembaga ini muncul dengan segala kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat pada waktu yang masih kental dengan adat istiadat dan masih belum mengenal ajaran Islam secara utuh. Sejak kepemimpinan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar di Yayasan Marakita Limat semakin berkembang dan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat baik di bidang pendidikan, bidang sosial, maupun di bidang dakwah. Yayasan Pondok Pesantren di bawah kepemimpinan beliau sudah dapat bersaing dengan yayasan atau organisasi lain yang telah lebih dulu berdiri dan berkiprah di Pulau Lombok. Hal ini disebabkan oleh pola dan cara kepemimpinan yang ditetapkan. Beliau adalah dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan pendidikan di tanah air, serta menyerap berbagai pengalaman yang telah didapatkan di bangku kuliah. Pada acara muktamar yang dihadiri oleh seluruh pengurus cabang atau ranting yayasan, selain mengukuhkan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sebagai pimpinan Pondok Pesantren Marakita Limat, ada beberapa kesepakatan yang dapat ditetapkan sebagai hasil muktamar, yaitu sebagai berikut. Merumuskan dan menyusun program kerja yayasan selama 5 tahun. Menyusul dan menetapkan pengurus harian yayasan masa bakti 5 tahun
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Merumuskan berbagai kebijakan yayasan sebagai landasan dalam memajukan organisasi. Membentuk lembaga ekonomi yayasan sebagai penopang dalam merealisasikan program kerja yayasan. Namun demikian beliau tidak meninggalkan ciri khas pesantren Maraki Talimat yang telah diterapkan sebelumnya oleh orang tuanya, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang ingin mencetak kader-kader dakwah yang menguasai metode dakwah dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta kader yang tak pernah menyerah dan putus asa dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat yang telah diperbarui berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan, dan yang telah diberikan oleh negara Republik Indonesia. Maka Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah menggabungkan Yayasan Pondok Pesantren melalui bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan madrasah dari semua ranting yayasan. Marakita Limat mulai dari prasekolah pendidikan anak usia dini, TKRA, SDMA, SMPMTS, SMMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Pada ulang tahun Yayasan Marakita Limat, Jamaah Marakita Limat berbagai luar daerah Mamben berdatangan untuk menghadiri acara ulang tahun tersebut dan diisi pengajian oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah. Karena acara ulang tahun Marakita Limat dilakukan sekali setahun, sehingga jamaah Marakita Limat berantusias untuk memeriahkannya. Pada saat ulang tahun Yayasan Marakita Limat, beliau menyampaikan dakwah dengan bercerita bagaimana bisa terbentuknya Yayasan Marakita Limat, sehingga jamaah dari luar desa Mamben bisa mengetahui sejarah terbentuknya 1,1 acara ulang tahun Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat. Semenjak Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah sebagai pemimpin Yayasan Marakita Limat, beliau ingin memajukan Yayasan Marakita Limat agar banyak yang mengetahui dan sebagaimana pentingnya peran Pondok Pesantren Marakita Limat. Dalam rangka memajukan Yayasan Marakita Limat, Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah menetapkan arah pembangunan yayasan yang difokuskan beberapa bidang antara lain. Bidang organisasi. Sejak dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah, Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat telah membentuk 35 cabang, 201 ranting, dan 70 diniar yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 2 kota madya dan 6 kabupaten. Perkembangan ini merupakan upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah dalam rangka memacu Pondok Pesantren Marakita Limat agar lebih maju, modern, berwawasan iman, dan ilmu pengetahuan. Di samping itu, beliau juga berjuang melalui jalur politik dengan menjadi anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dari tahun 1992 sampai sekarang. Dan perlu diketahui bahwa Marakita Limat mendirikan perwakilan di Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Perkembangan ini merupakan upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah dalam rangka memacu Pondok Pesantren Marakita Limat agar lebih maju, modern, berwawasan iman, dan ilmu pengetahuan. Di samping itu, beliau juga berjuang melalui jalur politik dengan menjadi anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dari tahun 1992 sampai sekarang. Bidang pendidikan. Perkembangan yang terlihat semenjak kepimpinan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah dalam bidang pendidikan, Yayasan Marakita Limat telah memiliki 3 perguruan tinggi di antaranya. Sekolah Tinggi Kesehatan STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan STEKES memiliki 2 program studi yaitu S1 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Nurse S1 Pendidikan Kebidanan. Untuk memperbanyak pilihan bagi calon mahasiswa STEKE, maka telah diupayakan penambahan 2 program studi baru yaitu program studi S1 Physiotherapy Herbal dan S1 Rekam Medik. Kedua program studi tersebut sedang dalam proses di Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Pada tahun akademik tahun 2015-2016 akan dibuka pasca sarjana S2 Keperawatan, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Hamzah.
Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Hamzar memiliki 2 program studi yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan S1 Pendidikan Guru PEUD. STKIP Hamzar akan memproses di Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi untuk membuat program studi baru masing-masing yaitu S1 Pendidikan IPE Terpadu, S1 Pendidikan EPS Terpadu, S1 Sains Terpadu, S1 Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Teknologi dan Informasi. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STI Hamzar. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STI Hamzar memiliki program studi S1 Perbankan Syariah dan akan menambah program studi baru yaitu S1 Manajemen Keuangan dan S1 Program Studi Akuntansi Syariah. Semua program oleh studi pada 3 sekolah tinggi tersebut telah akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BNPT Republik Indonesia. Sementara jenjang pendidikan madrasah dan sekolah lanjut ke atas pada kepemimpinan TWNJ URUHAJI Hazmi Hamzar telah mendirikan 2 madrasah aliyah, 15 madrasah sanawiyat, 22 madrasah ibtidaiyah, 3 SMU, 9 sekolah menengah kejuruan SMK dengan 11 jurusan, 2 SMP, 2 SMP Islam, 4 SD Islam, 8 taman kanak-kanak, dan 12 lembaga pendidikan anak usia dini PAUDRE dan 70 dinian, serta 3 panti asuhan dan asuhan keluarga yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat memfokuskan diri di tempat yang banyak terdapat penyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, yatim piatu, anak terlantar, miskin, dan orang tua jompo. Maka di tempat Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat yang dipimpin oleh TWNJ URU Haji Hazmi Hamzar untuk melakukan gerakan peduli sosial dan mendorong pengurus cabang atau ranting untuk membentuk panti asuhan dan asuhan keluarga sebagai tempat untuk menampung dan membina serta mendidik anak asuh agar menjadi anak soleh dan soleha. Sebagai bentuk pengembangan kegiatan sosial dan juga telah diprogramkan penyuluhan-penyuluhan melalui pengajian di masing-masing ranting agar membentuk kelompok usaha ekonomi produktif sebagai salah satu usaha yang dijalankan di masing-masing ranting sesuai keahlian atau potensi yang mereka miliki. Di samping itu akan dibentuk pos pelayanan ekonomi semua desa Nusa Tenggara Barat atas kerjasama dengan Departemen Perdagangan, Departemen Sosial, dan Departemen Tenaga Kerja. Bidang dakwah. Pada masa kepimpinan Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar, dengan makin banyaknya ranting serta jumlah jamaah yang terus meningkat, maka santri dan santriwati yang menyelesaikan sekolahnya baik yang selesai dari perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat maupun dari perguruan tinggi lainnya. Santri dan santriwati yang sudah menyelesaikan perguruan tinggi akan dikirim ke desa dan sekolah atau madrasah yang telah didirikan sebagai tenaga guru sekaligus mengabdikan diri sambil membina masyarakat setempat agar menjadi maju, baik secara ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lebih ilmu agama, bidang ekonomi dan kesehatan. Sebagai Yayasan Pondok Pesantren Marakita Limat yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan 40 sejarah dan perkembangan Yayasan Marakita Limat di Nusa Tenggara Barat tentu tidak hanya membina umat melalui pengajian umum saja, akan tetapi harus didukung oleh ekonomi yang memadai sehingga peningkatan sumber daya manusia bagi jamaah dapat diwujudkan. Sekalipun telah didirikannya Kopontren Bani Salah ketika kepemimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad masih hidup dan pernah menjadi koperasi pondok pesantren terbaik di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1995. Sehingga Bapak Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar memperbaharuinya dengan membentuk koperasi Putra Hamzar yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Untuk bidang kesehatan di sampingnya adanya pos kesehatan Pondok Pesantren KUPTRN, Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar mendirikan klinik kesehatan Hamzar sebagai tempat pelayanan jamaah dan masyarakat sekaligus sebagai tempat praktik mahasiswa STIKS Hamzar. Klinik kesehatan Hamzar sedang diupayakan oleh Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar menjadi rumah sakit bertaraf internasional atas kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi termuka baik dalam negeri maupun luar negeri.
Adapun perguruan tinggi dalam maupun luar negeri yang sudah mengadakan kerjasama dalam bentuk penandatangan nita kesepahaman MOU antara lain. 1. Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 2. Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKS Budi Luhur Depok, Jawa Barat. 4. Beijing University of Science Medicine School of Nursing. 5. Women University of Philippines Medicine School of Nursing. 6. Universitas Hasan Astani Maroko. University of Thailand Medicine School of Nursing. STIKS Hamzar kerjasama dengan UNRAM. Selain di bidang kesehatan, juga telah dibangun kerjasama bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga perbankan syariah sebagai tempat magangnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, dan telah ditandatangani nota kesepahaman antara BRI Syariah Cabang Mataram dengan Yayasan Pondok Pesantren Marakit Talimat. Sebagai wujud kesepakatan tersebut, akan dibangun miniban di kampus STI Hamzar, sekaligus sebagai laboratorium perbankan syariah STI Hamzar. Program lain yang sedang diupayakan adalah mendirikan pusat ekonomi bisnis dengan prinsip syariat yang akan dibangun di kompleks kampus STI Hamzar dan Akademi Sekolah Marakit Talimat yang akan dipusatkan di Kabupaten Lombok Utara. Kepemimpinan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar di suatu yayasan Marakit Talimat adalah salah satu bentuk dakwah beliau melalui pendidikan yang menggunakan metode dakwah yang beliau gunakan seperti metode dakwah mujadalah. Metode mujadalah merupakan metode tanya-jawab antara dai dan med'u, sehingga metode ini cocok untuk digunakan di suatu lembaga. Pendidikan adalah salah satu cara beliau untuk melakukan dakwahnya terhadap orang lain. Lewat pendidikan ini, beliau bisa menyampaikan dakwah kepada kalangan muda bahkan anak kecil. Kepemimpinan beliau juga sebagai acuan untuk melakukan metode dakwah yang beliau gunakan. Metode dakwah Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar di Desa Mamben Lauk. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk mengajak seseorang melakukan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dakwah mempunyai banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh seorang dai. Tantangan yang sering dihadapi seseorang pendakwah adalah masyarakat yang sulit paham apa yang disampaikan, akan tetapi ada metode atau cara untuk menghadapi masyarakat. Masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada sulit paham, suka bercanda, dan ada yang serius. Sehingga Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar memiliki metode untuk menghadapi masyarakat Desa Mamben Lauk yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mengadakan pengajian umum yang dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu agar bisa mengetahui karakter yang berbeda tersebut di suatu pengajian. Masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada sulit paham, suka bercanda, dan ada yang serius. Sehingga Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar memiliki metode untuk menghadapi masyarakat Desa Mamben Lauk yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar mengadakan pengajian umum yang dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu agar bisa mengetahui karakter yang berbeda tersebut di suatu pengajian. Metode dakwah pada zaman sekarang banyak sekali, sehingga seorang dai bingung metode apa yang mereka pakai untuk melakukan dakwahnya. Dai yang sudah terbiasa melakukan dakwah di tempat pengajian atau tempat umum, mereka menggunakan metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dai merasa nyaman menggunakan metode tersebut. Sedangkan banyak sekali dai yang berdakwah di tempat maksimat seperti bar, diskotik, cafe, dan tempat lainnya. Dai yang sering berdakwah di tempat tersebut biasa menggunakan metode dakwah. Pada zaman sekarang, metode dakwah yang sekarang adalah metode dakwah Nabi besar Muhammad SAW yang mengikuti zaman sampai sekarang. Dakwah yang dilakukan oleh seseorang dai untuk menghadapi matkunya yang bermacam-macam kepribadian yang berbeda, sehingga seorang dai harus mempunyai cara atau metode untuk menghadapi matkunya. Metode-metode yang digunakan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar untuk menarik perhatian seorang matku yang memiliki kepribadian yang beda. Adapun metode-metode dakwah beliau yang sering dilakukan sebagai berikut. 1. Metode Bil Al-Hikmah. Metode Bil Al-Hikmah adalah cara-cara ajakan atau seruan seorang dai untuk melakukan kebajikan ke jalan Allah dengan pertimbangan ilmu pengetahuan seperti bijaksana, adil, sabar, dan penuh ketabahan, selalu memperhatikan keadaan metode Bil Al-Hikmah ini. Seorang dai menyampaikan pesan dakwahnya dengan bijaksana, sehingga matku yang mendengarkan tersentuh hatinya dan cepat untuk menangkap apa
yang disampaikan oleh seorang dai. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar adalah salah satu tuan guru yang menyampaikan dakwahnya dengan bijaksana dalam suatu ceramah yang disampaikan, yaitu melakukan pendekatan demikian rupa sehingga matmu mampu melaksanakan dakwah atas kemuanya sendiri. Tidak ada unsur paksaan, tekanan maupun konflik. Sehingga matu yang telah mengikuti pengajian yang diadakan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar banyak yang paham dan terus pengen mengikuti pengajian beliau. Masyarakat yang pernah mengikuti pengajian tidak sabar untuk terus mengikuti pengajian dikarenakan ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar membuat masyarakat cepat menangkap materi yang disampaikan. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sudah banyak melakukan dakwahnya di desa Mamben seperti Desa Gubuk Dalem, Sengguan, Karanganyar, Lengkok Tengah, Lengkok Embuk, dan Tembeng. Bahkan Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melakukan dakwahnya sampai keluar desa Mamben. Masyarakat desa tersebut mendatangi aula pengajian Marakita 5 Mamben Lauk hanya untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar sering diundang untuk mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, dan pengajian di masjid. Peneliti mengikuti acara Isra Miraj di Masjid Jami Alamut Taqwa Mamben Lauk. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar menggunakan metode bil hikmah, di mana metode ini merupakan menyampaikan materi yang baik dan bermanfaat bagi jamaah yang sering mengikuti kajian beliau. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar menyesuaikan apa tema yang akan dibawakan seperti acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan materi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga para jamaah tidak kebingungan apa yang disampaikan. Dakwah secara hikmah ialah mengetahui terlebih dahulu tujuan dan mengenal secara benar orang atau masyarakat yang menjadi sasaran, dikarenakan seorang juru dakwah harus menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang dihadapi dan sikap masyarakat terhadap agama Islam. Desa Mamben Lauk memiliki ciri khas terhadap masyarakatnya, sehingga juru dakwah memiliki cara-cara yang berbeda untuk menghadapinya. Dalam konteks dakwah, seorang dai yang memiliki hikmah harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang dilakukannya, sehingga ia percaya diri untuk menyampaikan dakwahnya, tidak percaya ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar saat menyampaikan dakwah tidak ragu dan percaya diri, sehingga ia menyampaikan dengan santai tanpa ada keraguan sedikit pun. Masyarakat yang mendengarkan penyampaian yang bijaksana dari Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar ingin menambah jadwal pengajian yang telah dijadwalkan. Bahkan masyarakat yang biasanya daerah Mamben Lauk, sekarang udah lumayan banyak yang dari luar desa Mamben Lauk seperti Wanasaba, tetangga, Mamben Daya. Banyaknya matu tempat yang sediakan untuk berdakwah sudah penuh, sehingga metro. Ada juga yang di luar tempat yang disediakan demi mendengarkan dakwah Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar matu yang selalu ikut pengajian yang dibawa oleh TUIN. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar melakukan sesuatu berdasarkan keperluan jamaahnya, sehingga beliau sangat disengani dan cintai oleh para jamaahnya. Metode bil hikmah ini adalah salah satu bentuk untuk melakukan perbuatan baik kepada masyarakat yang memerlukan sesuatu untuk suatu hari. Contohnya jamaah yang gak pernah mendengarkan tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu, setelah mengikuti dakwah beliau jamaah tersebut mengetahui keistimewaan untuk menjaga sholat 5 waktu. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar menggunakan metode dakwah al-hikmah, di mana beliau adalah salah satu tuan guru yang bisa katakanlah menyesuaikan strata matunya, menyampaikan dengan bertahap, menyampaikan dakwah dengan tegas, dan menyampaikan dakwah yang diiringi dengan lemah lembut, sehingga banyak matu makin sayang beliau dan dihormati. Demikian sekelumit biografi Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar, tunggu lanjutannya insya Allah akan tayang. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.